Aku percaya bahwa setiap yang kita rencanakan sudah ada yang menentukan. Dulu aku kira hanya harapan, tapi kini keberhasilan telah aku dapatkan. Dulu aku kira hanya mimpi, tapi kini kesuksesan bisa aku nikmati. Segala kenikmatan ini adalah hasil dari setiap langkah. Hal yang selalu kusyukuri karena telah berbuah indah. Namun aku sadar bahwa segala kesuksesan tidak lebih dari sebuah titipan. Dan aku ingin membuatnya menjadi lebih berkah dengan berbagi pada mereka yang membutuhkan. Karena ini prioritasku. Dan aku percayakan prioritasku ini pada Mandiri Syariah Priority. Dengan layanan wealth management syariah yang mengerti kemana keberkahan itu mengalir. Untuk kini dan nanti. Wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Pak Medi? Silakan Ustadz. Jelas Pak Ustadz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin turjikum min azabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
dan ke tempat tinggal yang baik di surga, di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Sampaikanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustaz Saifuddin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan juga dan termasuk Ustadz yang membacakan mendapatkan kebaikan di setiap ayat dan setiap huruf yang dibacakan tadi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Bapak Alamin. Ibu nasabah Mandiri Syariah Priority dan juga Bapak Ibu Pertamina, pada hari ini kami Bank Syariah Mandiri menyelenggarakan sebuah kegiatan Mandiri Syariah Priority Gathering Online, dan ini merupakan salah satu wujud komitmen Mandiri Syariah untuk tidak hanya sekedar menjadi partner finansial, tidak hanya menjadi sahabat finansial, tapi juga menjadi sahabat spiritual dan juga sahabat sosial bagi nasabah. Nah, untuk itu kita sama-sama sebelum kita nanti melanjutkan acara kita ingin memberikan terlebih dahulu informasi mengenai bagaimana Mandiri Syariah juga andil dalam berbagai kegiatan sosial yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Lasnas BSM Umat. Ada ucapan terima kasih yang disampaikan dalam bentuk video yang akan kami putarkan. Silakan. Sungguh murni tulus hatimu, selalu ingat dan peduli sesamamu. Bagi harta tanpa rasa iba, suci tanpa noda, kau tunaikan rukun beragama agar terjauh dari mara bahaya. Bagi harta jadikan cahaya untuk umat manusia. Tak lupa Kami ucapkan terima kasih kepada nasabah Mandiri Syariah dan kepada donatur BSM Umat. Dan saya doakan apa-apa yang telah Ibu Bapak berikan kepada kami, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat menggantinya dengan yang lebih baik. kau telah berbagi zakat kepada sesama, kan tercapai kemaslahatan umat manusia. Kau sucikan harta, kau juga jemput pahala, dunia akhirat terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Zaki Taufikur Rahman. Alhamdulillah telah lulus dari SMA Negeri 3 Yogyakarta dan telah diterima pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada Prodi Manajemen. Lulusan SMA 1 Yogyakarta dan alhamdulillah diterima di Universitas Gadjah Mada program studi Teknik Industri. Telah dinyatakan lulus dari MAN 16 Jakarta dan alhamdulillah saya diterima di Universitas Sriwijaya dengan program studi pendidikan dokter. Telah lulus dari SMA 27 Jakarta. Alhamdulillah sekarang saya diterima di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas beasiswa yang diberikan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kelancaran rezeki kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau sucikan harta, kau juga jemput pahala, dunia akhirat terjaga. Jika kau telah berbagi zakat kepada sesama, kan tercapai kemaslahatan umat manusia. Kau sucikan harta, kau juga
bergabung beberapa grup head dari Bank Syariah Mandiri. Ada tampil kelihatan Bu Asrid, grup head dari Institutional Banking, ada Bu Fiti, grup head dari Kopra Banking 2, dan ada Pak Arso yang jadi sohibul bait nih dalam acara kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama tentu kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya jualah kita sore ini bisa ketemu mengikuti acara sore ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, pengikut. Insya Allah kita semua mendapat syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu nasabah priority kami yang kami cintai, Pak Safir, dalam kesempatan yang sangat baik ini tentu kami ingin mengucapkan terima kasih bahwa Bapak Ibu, Pak Safir sore ini meluangkan waktu untuk bisa partisipasi di acara ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti dan mendapat manfaat dan juga berkah daripada acara yang kita selenggarakan sore ini. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk nasabah-nasabah kami tercinta, dalam kesempatan ini mungkin sedikit saya laporkan mengenai kinerja kondisi terakhir dari Bank Syariah Mandiri. Ya, Bapak Ibu tentu sebagai nasabah priority kami perlu tahu, memonitor bagaimana sih kondisi terakhir dari Bank Syariah Mandiri. Mungkin secara singkat saya bisa sampaikan bahwa alhamdulillah dengan support dari Bapak Ibu nasabah kami, per posisi Maret kami secara aset mencapai angka 114 triliun rupiah. Jadi kita secara year on year kita masih alhamdulillah dapat tumbuh 17% dari sisi besaran aset. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau membayangkan 117 triliun itu seperti apa, ya mungkin kalau kita dari perbankan nasional ada total 112 perbankan, ya mulai terbesar dari bank-bank himbara seperti BRI, Bank Mandiri, dan seterusnya, total 112, dan alhamdulillah dengan support Bapak Ibu, Bank Syariah Mandiri secara besaran aset kami di peringkat 16 besar perbankan nasional. Secara dana pihak ketiga, total sampai dengan bulan Maret 2020 kami bisa mendapatkan kepercayaan pengelolaan DPK dari masyarakat total hampir 102 triliun rupiah. Secara pembiayaan di angka 75,7 triliun, dan secara laba bersih kita juga posisi Maret mencapai angka 368 miliar. Jadi secara pertumbuhan laba kita juga masih sangat baik. Year on year kita tumbuh sekitar 51% dari sisi besaran laba. Kita juga mempunyai customer base nasabah sekitar 8 juta, termasuk tentu Bapak Ibu sekalian yang ikut di acara sore ini. Mungkin itu gambaran sekilas terkait dengan Bank Syariah Mandiri, ya, yang dapat saya laporkan ke Bapak Ibu nasabah priority kami dan juga nasabah kami jajaran manajemen dari Pertamina Persero yang selama ini banyak support kami. Tentu sore ini kita secara khusus menyelenggarakan acara ini untuk Bapak Ibu nasabah kami dari Pertamina dan nasabah priority kami. Tentu kami ingin menyampaikan layanan-layanan sedikit yang terkait dengan nasabah priority. Kami tentu untuk nasabah-nasabah priority kita memberikan layanan bukan hanya terkait dengan
layanan yang sifatnya keuangan atau finansial, kita juga memberikan layanan-layanan yang sifatnya non finansial, ya. Jadi mulai dari bantu mengelola, mengakumulasikan aset Bapak Ibu sekalian dalam bentuk rekening. Kita juga menyediakan layanan lain seperti juga mensucikan harta yang terkait dengan sosialisasi atau penjelasan terkait dengan kewajiban zakat, termasuk juga menyalurkan zakat penghasilan Bapak Ibu sekalian. Kita juga menyediakan produk-produk perlindungan aset, ya, yang berupa asuransi syariah buat protek aset Bapak Ibu sekalian. Kita juga menyediakan juga layanan-layanan mendistribusikan aset kepada generasi penerus, termasuk juga memberikan di layanan mobile banking kami untuk penyaluran wakaf, ya. Jadi Bapak Ibu bisa berwakaf, apakah itu dalam bentuk rumah sakit, apakah itu dalam bentuk lembaga pendidikan. Kita sudah bekerja sama alhamdulillah dengan beberapa nazir untuk menyalurkan wakaf dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu nasabah kami tercinta, mungkin ada yang ingin kami sampaikan secara khusus bahwa berbank dengan Bank Syariah Mandiri, Bapak Ibu sebenarnya sesungguhnya bukan hanya semata urusannya bisnis, ya. Kita juga dengan berbisnis dengan Bank Syariah Mandiri, Bapak Ibu sesungguhnya telah memberikan kontribusi banyak buat umat melalui bisnis dengan Bank Syariah Mandiri. Kenapa begitu? Ya, mungkin tentu ada pertanyaan Bapak Ibu, urusannya kenapa kok sampai begitu gitu ya? Bahwa kami ingin menyampaikan dengan bisnis yang kami peroleh dari Bapak Ibu nasabah kami, dengan laba yang kami peroleh, kami sudah menyalurkan beberapa hal untuk umat, ya. Antara lain dalam bentuk zakat perusahaan, ya, yang kita salurkan sesuai dengan ketentuannya 2,5% dari laba kami, yang dimana di tahun yang 2019 yang lalu kita menyalurkan total zakat perusahaan itu 44 miliar, ya. Kami juga sudah membangun berbagai masjid, ya, di berbagai lokasi untuk memudahkan umat sholat di tempat-tempat yang kadang-kadang kita susah untuk ketemu masjid, ya. Bapak Ibu kalau lagi jalan-jalan di Gunung Bromo, ya, biasanya kita naik di waktu subuh, Bapak Ibu bisa mampir di masjid yang kami bangun di Gunung Bromo. Kita juga bangun masjid di Gunung Merapi. Kita juga bangun masjid di Baduy. Yang terakhir, kalau Bapak Ibu sekalian kebetulan lewat di Jalan Tol Cipali, di kilometer 166, itu kita juga bangun masjid yang megah, yang indah, yang pantas Bapak Ibu bisa banggakan sebagai bagian daripada kontribusi Bapak Ibu untuk umat, ya. Dan insya Allah juga buat Bapak Ibu yang sering rutenya jalan ke Bandung, insya Allah dalam tahun ini kita juga akan bangun masjid kelima di Jalan Tol Cipularang di kilometer 88. Insya Allah mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan niat ini kita bisa wujudkan. Kita juga memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim yang rutin kita lakukan. Kita juga di awal-awal pandemi COVID ini, mungkin Bapak Ibu masih ingat betapa susahnya tenaga medis untuk mendapatkan APD, ya, alat pelindung diri buat tenaga-tenaga medis kita. Dengan support dari Bapak Ibu sekalian, kita gerak cepat kemarin itu untuk mendapatkan APD dari Sritex, ya. Kita salurkan lebih ke 110 rumah sakit rujukan COVID di seluruh Indonesia. Total kita salurkan pada waktu itu 2.500 APD, 100.000 masker, dan berbagai macam bentuk bantuan lain yang kita salurkan ke rumah sakit. Tentu ini kami bisa lakukan seluruhnya berkat dukungan, support, dan bisnis dari Bapak Ibu sekalian
dan ingin kami beri garis bawahi bahwa apa yang kita lakukan bukan semata bernilai bisnis, tetapi juga mengandung manfaat, mudah-mudahan juga berkah buat umat. Bapak Ibu nasabah yang kami muliakan, tentu kami dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan komitmen kami menjadi partner finansial maupun spiritual dari Bapak Ibu sekalian dalam memberikan nilai tambah untuk berbank bersama kami. Tentu salah satu yang tujuan dari penyelenggaraan acara ini, Mandiri Syariah Priority Online Gathering, ini adalah untuk memberikan bentuk-bentuk tambahan layanan kepada para nasabah kami. Alhamdulillah untuk kesempatan sore ini ya, kajian yang kita selenggarakan, kita nanti akan sama-sama mendengarkan sharing dari Pak Safir ya, yang akan membahas tentang bagaimana caranya kita untuk memilih instrumen investasi yang cocok dan tepat di saat kondisi pandemi COVID saat ini. Ya. Tentu sama-sama kita paham dengan pandemi COVID ini terjadi perlambatan pertumbuhan bisnis, pertumbuhan ekonomi, dan juga tentu resiko instrumen-instrumen investasi yang tentu tidak sama dan memerlukan pengetahuan, wawasan, dan juga trik yang mungkin nanti tip-tip kiat-kiatnya yang nanti sama-sama kita dengarkan dari Pak Safir. Bapak Ibu yang kami hormatin, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua support bisnis dan dukungan selama ini dari Bapak Ibu sekalian, dari jajaran manajemen Pertamina yang banyak memberikan support juga kepada kami di Bank Syariah Mandiri. Tentu kami mendoakan supaya Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat, bisnisnya semakin maju ya, buat Pertamina juga kita doakan juga akan semakin maju dan menjadi perusahaan nasional yang bisa kita banggakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tentu harapannya hubungan bisnis kita ke depan akan semakin berlanjut dan berkembang, saling dukung, saling support untuk kemajuan kita bersama. Demikian kami tentu mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini nanti ada hal yang tidak pas, kurang pas, tidak berkenan buat Bapak Ibu sekalian. Kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu semua, buat manajemen Pertamina, buat Pak Saril yang insya Allah nanti bisa bergabung, Pak Heri dan tim yang saya lihat tadi juga sudah ikut. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yandi. Iya, makasih. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, bagaimana tadi Pak Yandi sampaikan, kita Mandiri Syariah ingin menjadi partner finansial juga sekaligus partner spiritual. Nah, kita udah sampai nih ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi sharing dari Pak Safir Senduk dengan tema Don't Put Your Eggs in Wrong Basket. Nah, ini Pak Safir lagi saya lihat di YouTube, di mana di internet lagi ngehits banget nih akhir-akhir ini nih. Sering banget muncul ya. Kebetulan, Pak, ya. Nah, sebuah kehormatan buat kami Mandiri Syariah untuk bisa dengerin langsung sharing dari Pak Safir nih. Ya, juga buat Bapak Ibu nasabah Mandiri Syariah Priority dan juga Bapak Ibu dari Pertamina. Kalau ada pertanyaan nanti tolong dicatat di kolom chat atau di Q&A. Nanti akan sama-sama kita tanya setelah Pak Safir menyampaikan paparannya. Monggo Pak Safir, silakan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya senang sekali bisa ketemu Anda semua. Anda semua luar biasa. Anda orang yang luar biasa. Bahkan Anda kemari ketemu ada di sini, berada di sini atas betul-betul sebuah kehormatan, terutama dari teman-teman dari jajaran dari Pertamina. Senang sekali bisa ketemu Anda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safir Senduk, dan hari ini saya diminta ngobrol tentang tips don't put all your eggs in wrong basket. Loh, kok aneh kok don't put all your eggs in wrong basket? Nanti akan kita bicarakan. Tapi kita mulai saja, sekali lagi kita mulai saja Bapak Ibu. Asumsi saya mudah-mudahan gambarnya sudah kelihatan di layar Anda. Mari kita mulai Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu semua adalah mendapat kehormatan menjadi nasabah prioritas di Syariah Mandiri. Nah, menjadi nasabah prioritas di sebuah bank tentu nggak main-main. Kenapa? Karena memang ada minimal yang harus requirement atau syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi oleh nasabah tersebut, dan tentunya ada banyak sekali fasilitas-fasilitas yang didapatkan dari bank tempat Anda menaruh uang Anda. Nah, tentunya dengan berbagai macam motivasi. Sekali lagi Bapak Ibu, Anda adalah nasabah kehormatan di Bank Syariah Mandiri. Nah, tentunya sebagai nasabah kehormatan di bank Anda, tentunya Anda pasti berpikir bahwa kalau saya taruh uang saya tidak hanya ingin naruh uang saya di satu tempat saja. Saya ingin naruh uang saya di beberapa tempat, atau masalahnya adalah kalaupun saya ingin naruh uang saya di satu tempat, saya tidak ingin naruh uang saya di tempat yang salah ya, di tempat yang salah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kita memilih produk investasi yang pas dan tidak salah, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Kenapa? Karena sudah bisa diketahui dan pasti tahun lalu mungkin Anda memilih produk investasi tertentu, mungkin tahun lalu adalah langkah yang tepat. Tapi tahun ini mungkin memilih produk investasi yang sama, mungkin belum, bisa jadi itu bukan langkah yang tepat. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu adalah tantangannya buat saya yang menarik adalah tidak semua dari Anda Bapak Ibu yang duduk hari ini melihat acara ini, tidak semua memiliki pengertian yang sama tentang investasi itu sendiri. Itu yang kedua. Dan tantangannya lagi buat saya Bapak Ibu adalah bahwa tidak semua dari Anda memiliki luas pengetahuan yang sama. Ada satu nasabah mungkin memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang investasi, tapi mungkin tidak di investasi tertentu. Ada nasabah lain yang mungkin dia hanya punya pengetahuan di satu investasi saja, tapi investasi lain dia tidak tahu. Jadi tantangannya Bapak Ibu sekali lagi adalah bagaimana caranya menyamakan itu semua supaya Anda bisa punya asumsi yang sama. Jadi kali ini Bapak Ibu, hari ini kita akan ngobrol tentang don't put all your eggs in one basket ya. Jadi mari kita mulai Bapak Ibu, mari kita mulai. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak, saya mau kasih sedikit pesan sponsor dari saya. Pertama adalah, kalau Anda punya sosial media, Anda punya Twitter, Anda punya Instagram, jangan lupa Anda follow alamat Twitter atau Instagram berikut ini. Safir Senduk, silakan Anda follow, Anda akan mendapatkan tips-tips keuangan yang mungkin berguna buat Anda dan agenda-agenda kegiatan ke depan. Kalau Anda tidak punya Twitter atau Anda tidak punya Instagram, milikilah Twitter atau Instagram Bapak Ibu, karena ini sudah tahun 2020 Bapak Ibu ya. Oke, baik, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan ini ya. Pertanyaannya sekarang sekali lagi Bapak Ibu, tantangannya buat saya sekali lagi adalah bagaimana caranya menyamakan visi semuanya supaya kita punya satu arti atau satu kesamaan. Mari kita mulai dulu dengan apa yang dimaksud dengan nama investasi Bapak Ibu. Nah, investasi Bapak Ibu, kalau kita bicara atau kalau Anda membaca buku-buku keuangan, ada banyak sekali definisi, tapi biasanya hanya ada satu definisi tentang apa itu investasi. Tetapi seringkali definisinya itu sangat-sangat rumit dan penuh dengan bahasa yang mungkin bagi orang yang bukan orang keuangan, bahasanya agak ngawang-ngawang. Jadi saya ingin kasih kalimat sederhana bahwa yang namanya investasi adalah sebuah tindakan untuk mengembangkan aset yang Anda punya, ya. Jadi sebuah tindakan untuk mengembangkan aset yang Anda punya. Nah, ini adalah contoh definisi investasi yang ada di buku-buku keuangan. Saya tidak menyarankan Anda untuk membacanya kalau Anda bukan orang keuangan Bapak Ibu, karena saya sendiri juga puyeng melihatnya ya. Tapi intinya Bapak Ibu adalah sebuah tindakan untuk mengembangkan aset yang Anda punya. Dan aset tersebut bisa berupa uang tunai, bisa juga berupa barang. Sebagai contoh misalnya kalau Anda punya uang 100 juta rupiah, saya ingin mengembangkan uang 100 juta saya menjadi 120 juta di akhir tahun. Maka apa yang Anda lakukan, di kemana uang itu Anda taruh dan lain sebagainya, tersebut sebagai sebuah tindakan berinvestasi. Tapi kadang-kadang tidak hanya uang tunai, kadang juga berupa barang. Contoh misalnya atau sesuatu yang bisa disentuh. Misalnya Anda punya rumah, harga rumah Anda 1 M rupiah. Anda ingin rumah 1 M ini dalam setahun naik nilainya menjadi 1,3 M. Apa yang harus saya lakukan? Maka itu disebut sebagai sebuah tindakan investasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, secara simpelnya bahwa tindakan investasi adalah tindakan untuk mengembangkan aset yang Anda punya. Itu dia investasi. Pertanyaannya sekarang adalah,
Kalau kita bicara investasi, semua orang selalu bertanya pertanyaan yang sama. Produk investasi apa yang terbaik, gitu ya? Selalu bertanya produk investasi apa yang terbaik. Nah, biasanya Bapak Ibu, ini pertanyaannya menarik. Kenapa? Karena sejujurnya Bapak Ibu, kalau Anda bertanya ke orang yang berbeda, maka Anda akan jawab atau mendapatkan jawaban yang berbeda. Saya kasih contoh, misalnya Anda tanya ke teman Anda yang kebetulan kerja di broker properti. Berarti Anda sudah bisa tebak apa jawabannya. Kalau Anda tanya, menurut Anda produk investasi apa yang terbaik? Anda sudah bisa tebak jawabannya. Jawabannya adalah properti. Kenapa? Entah rumah, entah apartemen, tapi dia adalah yang terbaik. Kemudian setelah Anda lihat teman Anda kerja di broker properti, nggak heran. Atau misalnya Anda tanya gini, misalnya Anda tanya, investasi apa yang terbaik, dan kebetulan Anda tanya ke orang yang kebetulan kerja di perusahaan namanya perusahaan sekuritas. Jawabannya sederhana sekali. Investasi terbaik sudah jelas saham. Atau Anda tanya ke seseorang yang kerja di perusahaan aset manajemen. Jawabannya apa? Reksadana itu yang terbaik. Atau perusahaan asuransi. Apa jawaban di investasi yang terbaik? Unit link. Itu luar biasa sekali. Atau Anda tanya ke pialang, misalnya pialang bursa komoditas misalnya. Dia akan menjawab bahwa yang terbaik adalah ya bursa komoditi dan seterusnya. Bahkan bisa jadi kalau Anda tanya ke bank misalnya yang kebetulan orangnya dapat target jual deposito, misalnya seperti itu, maka bisa jadi jawaban dia adalah deposito. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka salah? Ini jawaban saya Bapak Ibu. Mereka nggak salah. Justru kalau mereka kasih jawaban yang berbeda, saya yang heran sama mereka. Kenapa mereka kasih jawaban yang berbeda seperti itu? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang ingin Anda pahami adalah Bapak Ibu, bahwa Anda harus bisa tahu siapa orang yang Anda tanya. Kenapa? Karena biasanya Bapak Ibu, kalau Anda tanya ke seseorang yang mengatakan dirinya financial advisor, it's okay, nggak ada masalah, tapi lihat dulu dia kerja di mana, dan dari situ kita bisa lihat apakah dia mengatakan produk yang dia jual atau tidak. Kalau dia mengatakan bahwa produk yang terbagus adalah produk yang dia jual, justru sangat-sangat wajar. Kalau dia mengatakan yang lain, mungkin kita bisa heran sama dia ya. Nah, jadi Bapak Ibu, intinya sekali lagi Bapak Ibu, bahwa beda orang atau beda perusahaan yang Anda tanyai, beda pula kepentingan, dan itu wajar-wajar saja. Yang susah Bapak Ibu, ini yang susah adalah kalau orang itu jualannya atau hidupnya dari jualan produk investasi tertentu, tapi dia berani bilang bahwa saya tetap objektif walaupun saya jual properti. Misalnya, saya jual properti walaupun saya broker properti, tapi saya berani bilang bahwa mungkin ya contoh ya, bahwa reksadana adalah produk yang bisa dipertimbangkan untuk investasi. Nah, itu yang susah. Tapi kalau Anda bisa ketemu orang seperti itu namanya orang itu bagus, dia berjiwa besar, dia luar biasa. Dan saya percaya bank Anda pada sore hari ini berjiwa besar bahwa mereka ingin memberikan yang terbaik buat Anda, walaupun semua dari kita tahu pasti mereka juga punya jualan-jualan sendiri. It's okay, sangat-sangat wajar. Tapi mereka bank Anda ingin Anda mendapatkan produk investasi yang terbaik, apapun pilihan Anda, Bapak Ibu, apapun pilihan Anda. Dan tugas saya adalah ngasih tahu kepada Anda apa saja alternatif yang ada di luar sana untuk Anda pilih. Nanti kalau Anda pilih, kalau misalnya bank Anda menyediakan produk ini, sok, ambil aja. Tapi kalau kebetulan tidak menyediakan, ya it's okay. Yang penting Anda tahu secara objektif, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, supaya Anda tahu materinya secara objektif, saya mau kasih tahu dulu Bapak Ibu bahwa kalau kita bicara investasi, kita harus tahu dulu macam-macam produk investasi apa saja yang ada di luar sana. Jadi kita akan pelajari dulu secara ringkas macam-macam produk investasi yang ada di luar sana. Dari situ kita bisa lihat yang mana yang paling cocok buat Anda, terutama di masa pandemi seperti sekarang Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu bahwa yang namanya investasi itu ada dua macam. Yang pertama Anda bisa masuk membuka sebuah bisnis atau orang bilang namanya real ya. Buka bisnis sektor real ya, Anda buka bisnis, atau yang kedua Anda berinvestasi ke produk investasi. Saya ulang lagi, jadi Anda bisa buka bisnis, Anda buka toko, buka restoran, buka kantor, buka PT, event organizer, apapun itu namanya buka bisnis. Atau yang kedua Anda bisa invest, Anda bisa beli produk investasi, Anda bisa taruh di deposito syariah, Anda bisa taruh di produk ini, taruh di produk itu. Intinya ada produk, ada bisnis. Secara ringkas saja Bapak Ibu, bahwa bisnis itu hasilnya lebih besar, cenderung bisa lebih besar. Tapi secara risikonya juga cenderung lebih besar. Saya ulang lagi Bapak Ibu, ada dua macam. Ada produk investasi, ada juga bisnis. Bisnis potensi untungnya lebih besar, tapi risikonya juga lebih besar. Produk investasi potensi untungnya lebih kecil, risikonya juga lebih kecil. Nah, hari ini atau sore ini, saya hanya akan bicara tentang produk investasi saja, bukan bisnis. Hanya produk investasi saja Bapak Ibu. Nah, mari kita mulai produk investasi.
Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara produk investasi Bapak Ibu, produk investasi itu hanya ada dua. Hanya ada dua produk investasi. Yang pertama Bapak Ibu adalah produk investasi yang memberikan keuntungan berupa pertumbuhan harga. Harganya naik, contoh Anda beli emas, harga per gramnya 1 juta rupiah. Ini cuma contoh aja. Kemudian setelah Anda beli emas, harga per gramnya 1 juta rupiah, kemudian Anda bilang, ya Allah, mudah-mudahan dalam 2 bulan harga emas saya naik jadi 1.100.000 misalnya. Maka Anda akan mendapatkan keuntungan berupa kenaikan harga. Itu namanya pertumbuhan. Bahasa kerennya itu disebut dengan nama growth income investment. Pertumbuhan, Bapak Ibu, pertumbuhan. Bahkan nggak hanya emas, Bapak Ibu, Anda beli properti. Harga properti misalnya 1 M rupiah, kemudian Anda jual lagi dalam waktu 5 tahun, harganya sudah naik jadi lebih tinggi, itu namanya pertumbuhan atau growth income investment. Nanti akan kita bahas apa contoh-contohnya growth income investment. Yang kedua Bapak Ibu adalah investasi yang memberikan keuntungan bukan berupa pertumbuhan harga, tapi berupa pendapatan tetap. Contoh misalnya, Anda punya uang, Anda taruh di deposito syariah misalnya, maka kemudian Anda akan mendapatkan bagi hasil. Nah, bagi hasil itu adalah pendapatan tetap Anda, walaupun secara angka dia bisa turun naik sesuai dengan keuntungan bank Anda, misalnya seperti itu. Nah, contoh-contoh lain misalnya pendapatan tetap, misalnya Anda punya uang, Anda belikan rumah atau Anda belikan apartemen, kemudian Anda sewakan, maka uang sewanya itu disebut pendapatan tetap, Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu disebut dengan nama fixed income investment, fixed income investment. Jadi kalau saya bikin tabel atau kita bikin tabel Bapak Ibu kiri dan kanan, ini dia bentuknya, pendapatan tetap itu di sebelah kiri, pertumbuhan itu di sebelah kanan. Nah sekarang Bapak Ibu, saatnya kita buka-bukaan, pendapatan tetap itu apa saja, pertumbuhan itu apa saja, kemudian nanti kita akan pilih investasi mana yang pas, nanti Anda lihat apakah di bank Anda jual produk itu, kalau jual Anda ambil saja, kalau tidak jual ya mungkin harus cari ke tempat lain. Misalnya seperti itu. Mari kita mulai Bapak Ibu, pendapatan tetap. Yang pertama Bapak Ibu, investasi pendapatan tetap yang pertama adalah yaitu investasi ke, contohnya adalah deposito. Jadi pada deposito Bapak Ibu Anda taruh uang di bank Anda, kemudian uang Anda akan dikunci oleh bank Anda, kemudian Anda akan mendapatkan bagi hasil. Dan bagi hasil itu bisa tergantung berapa lama periodenya, tetapi katakan saja Anda taruh selama setahun, setelah setahun uang Anda dikembalikan, kemudian Anda mendapatkan bagi hasil. Angkanya bisa berbeda-beda, tapi kita ambil saja sebuah contoh sederhana saja Bapak Ibu. Contoh sederhana saja, misalnya Anda punya uang 100 juta rupiah. Nah, kalau misalnya Anda punya uang 100 juta rupiah, kemudian Anda depositokan, maka dalam setahun misalnya 100 juta Anda balik, kemudian Anda kebetulan setelah berbagai macam hitungan dan lain sebagainya, Anda mendapatkan bagi hasil sebesar, cuma contoh, katakan ini cuma contoh saja, Anda dapat bagi hasil sebesar, katakan sekitar 6%-an dari uang yang Anda taruh. Sekitar 6%-an dari uang yang Anda taruh. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau Anda dapat bagi hasil itu, apa yang Anda lakukan? Anda pakai uangnya atau Anda tambahkan ke pokok? Misalnya saja Anda tambahkan ke pokok. Jadi misalnya dari 100 juta Anda dapat bagi hasil sekitar 6%-an atau 6 jutaan, Anda tambahkan ke pokok menjadi 106 juta. Ya, ini kita mengabaikan faktor pajak segala macam, biar gampang hitungnya. Pada tahun kedua, deposito Anda menjadi 106 juta, Anda depositokan lagi, nanti akhir tahun kedua Anda dapat bagi hasil juga sekitar 6%-an juga, biar gampang Bapak Ibu. Kemudian itu terus Anda lakukan, terus Anda lakukan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kalau itu terus-menerus Anda lakukan, pertanyaannya adalah kapan 100 juta Anda akan jadi 200 juta? Ini menarik Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi kalau Anda taruh 100 juta, Anda depositokan dengan bagi hasil sekitar 6%-an, uang yang nggak Anda pakai tapi Anda tambahkan ke pokok, terus itu Anda lakukan, kapan 100 juta Anda akan jadi 200 juta? Ada yang bilang 4 tahun, ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang nggak tahu. Bapak Ibu, inilah saatnya saya kasih tahu kebenarannya kepada Anda. Bapak Ibu, kalau Anda kepingin tahu seberapa lama uang Anda akan berlipat menjadi 2, katakan dari 100 menjadi 200 juta Bapak Ibu, maka saya akan perkenalkan Anda kepada sebuah hukum, namanya hukum 72. Nah, apa itu hukum 72? Secara simpel Bapak Ibu, hukum 72 adalah hukum untuk mengetahui seberapa lama uang Anda akan berlipat menjadi 2. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali Bapak Ibu. Ingat tadi contohnya Anda taruh uang 100 juta, kemudian Anda depositokan, Anda dapat bagi hasil, katakan sekitar 6%, cuma contoh saja, sekitar 6%. Nah, kemudian berapa lama, kemudian uangnya tidak Anda pakai, Anda tambahkan terus ke pokok, berapa lama 100 itu akan menjadi 200? Jawabannya Bapak Ibu, abaikan angka 100 jutanya,
bagi angka 72 dengan angka 6, yaitu bagi hasil Anda, yaitu sekitar 6%-an setahun. Misalnya saja, ambil persennya, keluarkan kalimat persennya, jadi 72 dibagi 6. 72 dibagi 6. Ya, kenapa? Karena namanya hukum 72, jadi kita selalu pakai angka 72, kemudian asumsinya Anda dapat bagi hasil sekitar 6%-an setahun, maka uang Anda, Bapak Ibu, dengan membagi angka 72 dengan angka 6, maka uang Anda akan berlipat menjadi 2, dari 100 juta menjadi 200 juta dalam waktu 12 tahun. 12 tahun, Bapak Ibu. Kemudian dia bilang begini, waduh Pak Safir, buat saya itu 12 tahun itu lama sekali, Pak. Berapa lama Pak? Nggak lama. Pak Safir, saya ingin angkanya bukan 12 tahun. Berapa lama? Saya ingin uang saya dilipat 2 kan dalam waktu 6 tahun. Saya ingin punya uang dan uang saya bisa saya investasikan dan jumlahnya atau saldonya bisa lipat 2 dalam waktu 6 tahun, Pak. Bukan 12 tahun. Mudah sekali Bapak Ibu. Kalau Anda kepingin uang Anda berlipat dalam waktu 6 tahun, maka caranya adalah 72 dibagi berapakah supaya menjadi 6. Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Jawabannya adalah 72 dibagi 6, yaitu berapa? 12. Maka selamat, Anda harus mencari investasi yang memberikan 12% per tahun. Kemanapun itu. Dimanapun itu, sepanjang Anda bisa mencari investasi yang memberikan sekitar 12%-an setahun, maka uang Anda akan berlipat 2 dalam waktu 6 tahun. Nah sekarang pertanyaan Pak Safir, tunggu dulu. 6 tahun itu sepertinya kelamaan Pak Safir. Berapa lama? Saya maunya 3 tahun. Oke, berarti pertanyaannya adalah kalau Anda ingin 3 tahun, pertanyaan sekarang adalah 72 dibagi berapakah supaya jadi 3? Jawabannya sederhana sekali. 72 dibagi berapa supaya jadi 3? 24. Maka selamat, Anda harus mencari investasi yang memberikan 24% per tahun. Masalah ada atau tidak, itu urusan belakangan Bapak Ibu. Tapi intinya minimal di sini Bapak Ibu, bahwa Anda sudah mengerti hitung-hitungannya, dan dengan cara seperti ini Anda bisa punya ancar-ancar, Anda sudah bisa tahu kalau saya invest ke sini atau saya invest ke situ, kemudian kira-kira hasil investasi setahun saya bisa dapat sekian-sekian, berapa lama uang itu akan berlipat menjadi 2, Anda sudah tahu hitung-hitungannya. Ini hanya contoh saja saya lakukan di deposito, tapi Anda bisa lakukan di tempat lain. Pertanyaannya, Pak Safir, ini rumusnya benar apa enggak? Silakan Anda hitung sendiri di Microsoft Excel, Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang, Pak Safir, ini rumusnya dapat dari mana? Rumus ini, Bapak Ibu, bukan saya yang bikin, bukan BSM yang bikin, bukan Bank Indonesia yang bikin. Yang bikin siapa? Saya juga nggak tahu siapa yang bikin, Bapak Ibu. Karena hukum ini sudah ada jauh sebelum saya lahir, 47 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, selamat. Sekarang Anda sudah tahu hukum 72. Nah sekarang Bapak Ibu, ini dia yang harus kita lakukan. Kita akan berkenalan dengan produk pendapatan tetap yang kedua Bapak Ibu, yaitu obligasi. Secara simpel Bapak Ibu, apa itu obligasi? Jadi obligasi Bapak Ibu adalah sebuah investasi di mana Anda akan membeli sebuah surat namanya surat utang. Sebuah surat namanya surat utang, dan surat utang ini akan dikeluarkan oleh sebuah lembaga. Bisa swasta, bisa BUMN, bisa negara. Bisa swasta, bisa BUMN, bisa negara. Nah, nanti ketika Anda membeli surat itu, maka Anda dianggap meminjamkan uang kepada pihak penerbit surat. Kepada pihak penerbit surat. Nanti setelah sekian tahun, uang Anda akan dikembalikan, tapi setiap tahun selama Anda selama uang tersebut belum dikembalikan, maka pihak penerbit obligasi akan memberikan yang namanya kupon. Nah, namanya itu kupon bunga. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau kita bicara syariah, tentunya ini tidak bisa atau tidak dibenarkan. Nah, tetapi saya bicara konvensional dulu. Jadi intinya Bapak Ibu adalah pada obligasi, Anda bisa membeli obligasi diterbitkan oleh swasta, oleh BUMN maupun oleh negara. Nah, yang salah satu obligasi yang cukup populer adalah obligasi negara, namanya surat utang negara. Nah, surat utang negara ini adalah bentuknya berupa utang, orang atau Anda akan mendapatkan bunga. Tetapi Bapak Ibu, secara syariah, kalau Anda mau yang secara syariah, Anda tidak bisa, jangan beli yang namanya surat utang negara, Anda bisa beli yang namanya surat berharga negara, Bapak Ibu. Jadi SBN itu adalah surat berharga negara, dia adalah versi yang syariah dari surat utang negara. Dia dua-duanya berbeda. Nah, saya kasih tahu sedikit Bapak Ibu, kalau surat utang negara, ini sebagai contoh, jadi biar kalau Anda baca koran Anda tahu, mungkin Anda sudah sering dengar yang namanya ORI. Nah, ORI ini adalah surat utang negara. Jadi secara konvensional, dia akan memberikan bunga dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya savings bond retail. Ini juga surat utang negara. Kalau ORI dia 3 tahun, kalau SBR dia 2 tahun.
dan itu ada bunga tetap, ini bunga mengambang. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau Anda mau yang syariah dan besar kemungkinan ini mudah-mudahan juga dijual di bank Anda harus cari namanya surat berharga negara. Nah, pada surat berharga negara Bapak Ibu, Anda bisa beli yang namanya sukuk retail 3 tahun ya. Kemudian ada juga Anda bisa membeli apa yang namanya sukuk negara tabungan. Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang Anda sudah tahu apa itu obligasi. Obligasi ada 2 kalau diterbitkan oleh negara. Ada surat utang negara, ada surat berharga negara. Kalau kita mau fokus di yang syariahnya, Anda bisa fokus di sukuk retail, yaitu surat berharga negara, yaitu sukuk retail yang pertama, atau di sukuk negara tabungan. Ya, oke Bapak Ibu, pastikan tanya ke bank Anda apakah mereka atau BSM juga jual produk-produk ini. Mudah-mudahan jual. Oke Bapak Ibu, itu produk pendapatan tetap yang kedua. Ada berapa? Ada 4 produk pendapatan tetap. Produk pendapatan tetap ketiga Bapak Ibu adalah saham. Lu tunggu dulu Pak Safir, saham itu bukannya turun naik. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Saham, kita lihat dulu definisinya. Jadi saham itu ada surat tanda kepemilikan pada sebuah bisnis atau perusahaan. Kalau Anda membeli saham itu berarti Anda menjadi pemilik dari sebuah bisnis atau dari sebuah perusahaan. Dan sebagai pemilik Bapak Ibu, kita berharap bahwa dia akan mendapatkan laba, sehingga Anda sebagai pemegang saham akan mendapatkan pembagian laba namanya dividen. Jadi ketika saham Anda memberikan dividen, maka dia tergolong ke dalam produk investasi pendapatan tetap atau fixed income. Pertanyaan, tapi kan turun naik. Ya memang turun naik angkanya. Dividen tahun ini belum tentu sama dengan dividen tahun lalu. Betul, tetapi sifatnya berarti tetap sama, yaitu pendapatan tetap. Itu dia Bapak Ibu dividen. Nah, yang menarik Bapak Ibu lah di Indonesia ini atau dimanapun di seluruh dunia, kebanyakan orang membeli saham itu nggak ngarepin dividen, tapi ngarepinnya apa? Mereka ngarepinnya jual beli atau trading. Di mana itu menurut saya Bapak Ibu, menurut saya kalau Anda beli saham dan Anda tradingkan saham tersebut, menurut saya loh ya, Anda sudah keluar dari esensi investasi saham. Karena menurut saya esensi investasi saham adalah Anda naksir sama bidang usahanya, Anda naksir saham perusahaannya, apalagi perusahaan tersebut mungkin labanya terus bagus, dan Anda beli saham perusahaan tersebut karena Anda ingin jadi business owner dari perusahaan itu, sehingga Anda berharap dia akan dapat laba, dan Anda akan dapat pembagian laba. Menurut saya itulah esensi saham sebenarnya, yaitu Anda beli saham mengharapkan dividen. Tapi kalau Anda beli saham dan Anda trading, memang Anda bisa dapat untung, tapi menurut saya itu sudah keluar dari esensi investasi saham sih menurut saya. Ya, oke Bapak Ibu, itu yang ketiga. Saya ulang lagi, ada 4 produk investasi pendapatan tetap. Yang pertama deposito, kemudian yang kedua adalah obligasi. Kalau kita bicara syariah ada deposito syariah, kemudian kita bicara obligasi adalah surat berharga negara. Kemudian ketiga adalah saham yang memberikan dividen, bukan yang ditradingkan. Dan yang keempat, Bapak Ibu, produk investasi keempat yang pendapatan tetap adalah, ini dia yang keempat, yaitu adalah properti yang disewakan. Nah yang menarik Bapak Ibu, saya akan buka-bukaan sama Anda, saya kasih Anda sedikit tips. Kalau Anda kepingin punya produk investasi pendapatan tetap berupa properti yang disewakan Bapak Ibu, maka tips dari saya, ini dia tips dari saya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu, ini dia. Yang pertama Bapak Ibu, kalau Anda kepingin punya produk properti yang disewakan, maka tips pertama adalah ini dia, Anda sewakan dengan frekuensi sewa pendek. Jadi daripada Anda sewakan dengan frekuensi setahun sekali, mending Anda sewakan sebulan sekali atau bulanan. Kenapa? Karena kalau Anda 12 bulan kan, Anda akan dapat hasil yang lebih besar daripada Anda sewakannya setahun sekali. Nggak percaya? Coba aja. Ya kan? Sekarang kalau Anda tidak percaya, mari kita balik. Kalau Anda berada di pihak yang menyewa properti, Anda nyewanya, mana lebih murah? Bayar bulanan atau bayar tahunan? Kalau total lebih murah kalau Anda bisa bayar tahunan, Anda bisa nawar pula. Tapi kalau bulanan, dia yang punya properti, dia memurahin juga nggak enak. Tapi kalau Anda bisa bayar, saya bersedia bayar 12 bulan di muka, murahin dong, dia pasti mau. Biasa dia mau. Tapi itu kalau Anda mau menyewa properti. Tapi kalau Anda berada di pihak yang ingin menyewakan properti, biasanya akan lebih menguntungkan kalau Anda menyewakannya bulanan. Kalau Anda mau lebih menguntungkan lagi, Anda sewakan mingguan. Kenapa? Karena kalau Anda 52 minggu kan, hasil yang Anda terima biasanya lebih besar daripada kalau Anda sewakannya tahunan. Mau lebih untung lagi, harian. Harian lebih menguntungkan daripada mingguan, bulanan, maupun tahunan Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau Anda sewakan harian, Anda 365 hari kan, Anda akan terima hasil yang lebih besar daripada yang tahunan. Tips pertama Bapak Ibu, sewakan dengan frekuensi sewa pendek. Dan tips kedua Bapak Ibu, ini dia tips kedua. Kalau Anda mau menyewakan properti, tips kedua adalah sewakan kepada banyak penyewa. Saya kasih contoh Bapak Ibu, kalau Anda punya rumah
Anda punya rumah itu ada 5 kamar. Daripada satu rumah dengan 5 kamar itu Anda sewakan kepada satu family, satu keluarga, yang nyewa sebetulnya cuma satu, yaitu keluarga. Mendingan Anda sewakan kepada 5 penyewa. Kenapa? Karena Anda punya 5 kamar, Anda sewakan kepada 5 penyewa. Jadi yang dia sewa sebetulnya bukan rumah, tapi kamar yang dia sewa adalah kamar, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, 2 tips. Sewakan kepada dengan frekuensi sewa pendek, dan kedua sewakan kepada banyak penyewa. Yang keduanya Bapak Ibu terjawab dengan satu kata sakti, kos-kosan. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda betul-betul ingin memaksimalkan hasil investasi yang Anda dapat dari properti, daripada Anda punya rumah Anda sewakan kepada family atau keluarga, Anda buat dalam bentuk kos-kosan. Itu lebih mantap. Nah sekarang pertanyaannya, ada yang lebih mantap nggak dari kos-kosan? Ada Bapak Ibu, ada. Mau tahu apa? Sore ini hanya kepada Anda lah. Saya kasih tahu sama Anda apa yang lebih mantap dari kos-kosan Bapak Ibu. Pertama saya mau kasih tahu dulu bahwa kos-kosan ada kelebihan kekurangannya tentu, bahwa kos-kosan memang hasilnya lebih maksimal daripada rumah yang disewakan kepada keluarga, tapi dia tetap secara hasil dia lebih tinggi, tapi masih ada yang lebih tinggi lagi, Bapak. Masih ada yang lebih tinggi lagi. Tapi kelebihannya pada kos-kosan adalah kalau Anda punya 5 atau 10 kamar misalnya, jarang sekali 10-10-nya kosong, jarang. Bisa terjadi, bisa, misalnya karena pandemi atau apa. Tapi jarang, kalau di masa normal Bapak Ibu, jarang sekali 10-10-nya kosong. Paling ada ya 5 terisi, kalaupun yang kosong 2, 3 kosong, 5, 6 kamar masih terisi lah seperti itu. Jadi dia lebih stabil. Sementara pada rumah yang Anda sewakan, kalau satu keluarga itu nggak mau sewa rumah Anda lagi, mungkin Anda harus menunggu sampai ada satu keluarga yang mau menyewa rumah Anda, Bapak Ibu. Nah sekarang seperti janji saya, apa yang lebih mantap dari kos-kosan? Siap Bapak Ibu, Anda bisa pertimbangkan apartemen. Pada apartemen atau rusun juga boleh, pada apartemen biasanya dia dibangun di lokasi yang memang sudah bagus, infrastrukturnya, lokasi pencapaiannya sudah dekat, dan sebagainya Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, kalau Anda kepingin punya apartemen disewakan, tetapi Anda malas berurusan dengan segala tetek bengek, urusan sewa menyewa, segala urusan kecil-kecilnya, Anda malas berurusan dengan itu, Anda cuma kepingin nyari hasil sewanya aja, Anda bisa pertimbangkan kondotel. Karena kondotel adalah apartemen disewakan, tapi urusan sewa menyewanya diserahkan kepada pihak ketiga atau diserahkan kepada operator. Jadi Bapak Ibu, menurut saya, daripada rumah tinggal, hasilnya lebih baik kos-kosan, tapi daripada kos-kosan, hasilnya lebih baik adalah rusun, apartemen, atau kondotel. Ada yang lebih bagus lagi? Ada Bapak Ibu. Anda mau tahu apa? Mari kita bahas. Yang lebih bagus lagi dari apartemen, rusun, atau kondotel Bapak Ibu adalah ruko atau rukan. Kenapa? Karena ruko atau rukan disewakan kepada pebisnis, dan pebisnis umumnya punya budget untuk menyewa ruangan kantor, untuk menyewa space toko, dan lain sebagainya. Bahkan kalau Anda mau, yang bisa Anda pertimbangkan juga bisa saja ruko atau rukan Anda tidak Anda sewakan kepada satu PT secara penuh, dia menyewa 1-2 lantai, tidak, tapi ada sekat kecil-kecil Anda sewakan dalam bentuk service office atau co-working space. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada banyak sekali pebisnis kecil yang cuma 2-3 orang, mereka butuh alamat, mereka butuh tempat. Silakan Anda pertimbangkan. Mari kita lagi. Rumah tinggal itu yang paling biasa hasilnya, kos-kosan lebih mantap lagi hasilnya, lebih mantap lagi apartemen, rusun atau kondotel, lebih mantap lagi adalah ruko atau rukan. Tapi menurut saya Bapak Ibu, ada lagi yang paling mantap adalah kios di pusat perbelanjaan. Ada 3 macam pusat perbelanjaan Bapak Ibu. Ada mall, ada trade center, ada trade mall. The trade center dan trade mall itu biasanya orang fokus dia belanja di kiosnya. Sementara kalau orang datang ke mall, biasanya mereka belanja di tokonya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, itulah dia sewakan Nah, sekarang Bapak Ibu, investasi pendapatan tetap sudah selesai. Kita akan bahas sekarang investasi pertumbuhan. Kita belum bahas tentang bagaimana memilihnya loh ya. Kita hanya bicara satu persatu dan kita bedah masing-masing dan apa tipsnya untuk masing-masing. Tapi di akhir kita akan bicara bagaimana memilihnya terutama di masa pandemi. Mari kita mulai investasi pertumbuhan. Yang pertama Bapak Ibu adalah saham. Loh kan sudah yang tadi. Betul, saham sudah. Tetapi ingat, saham selain memberikan dividen kan masuk pendapatan tetap. Tetapi ketika saham itu diperjualbelikan, maka dia masuk investasi di pertumbuhan. Jadi saham itu ACDC. Pertumbuhan bisa, pendapatan tetap juga bisa. Anda jual beli saham tersebut, dan malah 70% investor saham di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, mereka trading Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, menurut saya,
Kalau Anda beli saham tapi trading, walaupun memang Anda bisa dapat untung, tapi menurut saya sekali lagi ingat kata-kata saya, menurut saya Anda sudah keluar dari esensi saham yang sebenarnya. Karena esensi saham yang sebenarnya adalah Anda membeli saham, Anda menjadi pemilik sebuah bisnis dan Anda ngarepin dividennya Bapak Ibu ya. Oke, itu saham, Anda trading. Yang kedua Bapak Ibu adalah kalau Anda ingin investasi yang sifatnya pertumbuhan, investasi pertumbuhan yang kedua adalah reksadana. Secara simpel Bapak Ibu, apa itu reksadana? Simpel sekali, reksadana adalah sebuah investasi di mana uang Anda itu dikelola oleh sebuah perusahaan, namanya perusahaan aset manajemen. Dia seringkali orang menyebutnya dengan nama manajer investasi. Dia akan kelola uang Anda, kemudian Anda tinggal duduk dan Anda tinggal menerima laporannya saja. Dan pada reksadana, Anda tinggal menerima laporannya saja. Pertanyaannya sekarang adalah ini dia. Kalau saya punya uang, lebih baik beli saham ngarepin dividen atau beli reksadana. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa reksadana pun ada pembagian-pembagiannya. Ada reksadana saham, reksadana obligasi, dan lain sebagainya. Ini jawaban saya Bapak Ibu. Lebih baik Anda beli saham langsung atau reksadana. Ini jawaban saya Bapak Ibu. Karena saya menyarankan Anda untuk beli saham itu bukan trading, tapi ngarepin dividen menjadi pemilik bisnisnya, maka Anda harus bisa mencari, nomor satu, sektor apa yang bagus, yang tetap bagus walaupun ekonomi lagi turun. Dan yang kedua, dari satu sektor itu sudah ada banyak emiten, Anda harus bisa memilih emiten mana yang pas. Nah, Anda harus belajar bisa baca laporan keuangan. Anda harus belajar mengenali latar belakang BOD-nya mungkin. Latar belakang keuangannya, Anda harus belajar rasio-rasionya. Sehingga Anda besar kemungkinan Anda harus sering-sering baca buku keuangan, lihat seminar keuangan, lihat talkshow keuangan, dan lain sebagainya. Supaya Anda bisa baca laporan keuangan, Anda bisa belajar keuangan, Anda bisa belajar saham. Anda harus menyisihkan waktu untuk belajar, untuk membaca. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda orangnya malas, Anda malas baca koran, malas baca laporan keuangan, malas baca buku keuangan, malas lihat seminar keuangan, malas lihat talkshow keuangan, bahkan saya juga malas lihat Anda Pak Safir, maka produk yang cocok buat Anda adalah reksadana. Anda tahu kenapa? Karena reksadana itu cocok buat orang yang malas. Loh, nggak salah Bapak Ibu, nggak salah. Intinya adalah kalau Anda mau belajar laporan keuangan, mending Anda beli reksadana. Karena reksadana Anda tinggal beli, Anda tinggal duduk. Nggak ada masalah. Banyak seperti itu. Tapi kalau Anda mau menyisihkan waktu, belajar baca rasio dan lain sebagainya, baca laporan keuangan dan lain sebagainya, mendingan Anda beli saham. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa saham, bisa reksadana saham. Terserah, semua kembali kepada karakter Anda masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, investasi pertumbuhan sudah dua, ada saham, ada reksadana. Kemudian ada lagi investasi pertumbuhan ketiga Bapak Ibu. Wah, ini lagi naik daun, emas ya. Emas menarik, kenapa? Karena emas itu beda dengan uang tunai. Kalau Anda punya uang tunai 100.000 Bapak Ibu, ada yang namanya nilai nominal, ada yang namanya nilai intrinsik. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum di lembar uang 100.000. Nilai intrinsik adalah nilai bahannya. Jadi bisa saja uang kertas 100.000, nominalnya 100.000, tapi kertasnya mungkin harganya 10.000. Nah ini yang menarik. Harga kertas itu naik mengikuti inflasi. Harga kertas naik 20.000, 30.000 dan seterusnya. Jadi bisa saja harga kertasnya suatu hari mencapai 150.000, tapi nilai nominalnya tetap 100.000. Dan yang nggak enaknya lagi adalah semua negara dimanapun di seluruh dunia yang pakai sistem uang kertas, nilai kertasnya pasti akan menyalip nilai nominalnya. Dan tapi yang nyebelin juga adalah pada uang kertas adalah kalau ada gunting kertasnya, maka dia mungkin nggak bisa dipakai kecuali ada tukar. Nah yang menarik pada emas adalah bahwa emas nilai nominal dan nilai intrinsiknya insya Allah sama. Loh Pak Safir, apakah semua kita kembali ke emas saja? Enggak juga Bapak Ibu, enggak juga. Anda tetap butuh uang kertas, kita tetap butuh uang kertas. Kenapa? Karena uang kertas nomor satu, dia lebih ringan, lebih mudah, dan sebagainya. Udah terlalu panjang kalau harus dijelaskan Bapak Ibu. Jadi menurut saya masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya sendiri-sendiri, dan saya tidak ingin mempertemukan atau mengadu mereka, karena masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Dan emas yang bikin dia menarik adalah nilai nominal dan nilai intrinsiknya insya Allah sama Bapak Ibu, insya Allah sama. Pertanyaannya sekarang, harga emas Mas Hafir sekarang sudah 1 juta, beli atau tidak? Atau sekarang saya sudah punya emas, jual atau tidak Bapak Ibu? Meramal emas itu beda dengan saham. Kalau saham kita bisa bilang gini, oh tahun ini penjualan mobil menurun. Kenapa? Karena pandemi, semua orang di rumah. Karena itu mungkin beli saham perusahaan mobil mungkin, Anda udah bisa ambil keputusan sendiri kan? Atau misalnya,
orang walaupun ekonomi lagi naik atau turun, orang tetap mandi, dan mandi dia pakai sabun dan shampoo. Kalau gitu bursa retail gitu ya, Anda sudah bisa tahu sendiri. Tapi kalau emas, sulit sekali meramalkan harga emas, Bapak Ibu, sulit sekali. Jadi biasanya kita bisa ambil pengalaman di masa lalu bahwa emas itu jarang sekali turun drastis. Dia naik drastis sering. Kenapa? Karena biasanya permintaan akan emas akan naik drastis kalau terjadi, baca kata-kata saya, kekhawatiran. Dan orang Indonesia adalah orang yang sangat khawatir. Padahal apa? Padahal apapun. Apapun mereka sangat khawatir. Apapun itu. Mau pandemi lah, mau politik, mau kerusuhan, dan lain sebagainya. Khawatir. Dan setiap kali ada kekhawatiran, permintaan emas biasanya akan meningkat, Bapak Ibu. Permintaan emas biasanya akan meningkat. Tapi tidak dijanjikan apa-apa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau tidak ada kekhawatiran, ekonomi baik, dan lain sebagainya, emas biasanya akan ada koreksi walaupun sedikit. Jadi pertanyaannya, beli emas atau tidak? Jual emas atau tidak? Ini saran saya buat Anda. Kalau Anda saat ini sudah punya emas dan Anda tidak punya kebutuhan apa-apa, tidak punya kebutuhan apa-apa, nggak usah dijual. Tetapi pertanyaannya, kalau Anda punya atau Anda tidak punya emas tetapi ingin beli emas, beli apa tidak sekarang? Apakah harganya akan turun sekarang atau tidak? Jawabannya, saya tidak tahu harganya apakah akan turun lagi atau naik lagi. Saya nggak tahu, Bapak. Saya nggak tahu. Dan di ilmu perencanaan keuangan saya tidak pernah diajarkan untuk beli sesuatu karena ramalan. Contoh, oh emas nanti ramalan saya, emas akan jadi 1,5 juta. Kalau gitu kita beli. Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Karena ramalan seringkali tidak selalu benar. Jadi saran saya Bapak Ibu, kalau Anda berinvestasi, jangan membeli karena ramalan. Dalam investasi itu nama metodenya namanya metode timing. Di perencanaan keuangan saya tidak pernah menyarankan Anda untuk berinvestasi dengan metode timing, yaitu membeli produk investasi karena ramalan. Anda meramal bahwa harganya akan jadi sekian. Tidak. Tapi belilah emas karena memang biasanya setiap kali orang khawatir, mereka akan beli emas. Itulah saran saya buat Anda Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Investasi pertumbuhan yang berikutnya adalah barang koleksi. Banyak di antara Anda suka ngoleksi barang ini, barang itu, dan lain sebagainya. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa semua barang bisa dikoleksi, tapi tidak semua barang koleksi bagus untuk investasi Bapak Ibu. Dan biasanya barang koleksi yang bagus untuk investasi adalah kalau dia dibuatnya terbatas, butuh keahlian, dan lain sebagainya. Dan terakhir Bapak Ibu, investasi pertumbuhan terakhir adalah properti. Properti ini salah satunya adalah, tadi kan sudah dibahas properti. Iya, itu disewakan. Tetapi ketika properti dijual belikan, maka dia juga masuk investasi pertumbuhan. Tips dari saya Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjual kembali properti Anda, biasanya ini adalah hal-hal yang berpengaruh kepada harga jual kembali properti Anda, harga jual kembali properti Anda. Nah, sebelum kita bahas mengenai bagaimana cara memilih investasi yang tepat di masa pandemi ini Bapak Ibu, sekarang harapannya semua dari Anda sudah tahu, sudah punya pengetahuan seragam tentang produk investasi, tapi saya tambahkan satu hal dulu. Beberapa di antara Anda mungkin membeli satu properti karena ada sales properti yang mengatakan bahwa harga lokasi ini bagus dan akan naik terus. Betul? Pasti ya, Anda membeli rumah di daerah, cuma contoh, Bekasi, misalnya saja. Kemudian sales propertinya bilang, beli di sini Pak, kenapa? Karena ini akan kena jalan tol dan lain sebagainya, harganya akan naik. Betul? Betul ya? Apakah dia bohong? Dia nggak bohong. Betul, harganya naik. Nggak harus dekat tol. Secara rata-rata, harga properti naik. Kenapa? Karena jumlah manusia bertambah menurut deret ukur, sementara jumlah properti bertambah menurut deret hitung. Oke? Tetapi Bapak Ibu, coba Anda beli rumah di satu tempat, Bekasi, Bintaro, apapun itu, 10 tahun kemudian Anda merasa harganya udah naik. Anda pasang pelang dijual. Pertanyaannya, besoknya langsung dijual nggak? Enggak. Ada pasang pelang dijual. Ada suami istri datang, suaminya lihat, oh bagus banget nih rumahnya, kayaknya bagus nih, yuk kita beli. Istrinya bilang, nggak suka, bagus sih, tapi nggak terlalu kecil, nggak jadi beli. Besok ada suami istri lain yang lihat rumah Anda, istrinya bilang, wah ini saya suka nih, lokasinya dekat supermarket, dekat ini, dekat itu, dekat BSM. Kemudian suaminya bilang, iya sih, tapi nggak, pengap, nggak jadi beli. Besok ada jomblo datang, dia lihat rumah, aduh rumahnya bagus sekali, lokasinya bagus dan lain sebagainya. Masalah cuma satu, duitnya belum ada. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rumah Anda tidak terjual bukan karena lokasinya jelek, bukan karena bangunannya jelek, tapi biasanya untuk orang memutuskan untuk membeli rumah Anda itu sifatnya suka-sukaan. Loh kalau gitu pertanyaannya jangan invest di properti Pak, karena dia tidak mudah dijual. Ini jawaban saya Bapak. Silakan Anda invest di properti, tapi jangan pernah berharap dapat untung dari penjualan kembali. Itu jawaban saya. Loh dapat untung dari mana? Dari sewakannya.
dari menyewakan. Jadi ketika Anda beli properti, fokuskan pada menyewakannya dan apakah lokasi properti tersebut bagus untuk disewakan atau tidak. Dekat pabrik kah, dekat perkantoran kah, dekat mall kah, dekat bandara kah, dan lain sebagainya. Kalau nanti Anda jual properti itu dan terjual, anggap saja bonus Bapak Ibu, anggap saja bonus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan beli properti untuk diharapkan Anda jual kembali, ya, tapi harapkanlah untuk disewakan. Kalau nanti dijual dan terjual kembali, anggap aja bonus. Nah, Bapak Ibu, kita sudah selesai membahas pertumbuhan dan pendapatan tetap. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Anda. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini harus kita lakukan. Bagaimana caranya memilih produk investasi yang pas? Ini puncaknya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita bahas bagaimana puncaknya Bapak Ibu, beberapa di antara investasi-investasi tersebut bisa Anda beli dengan cara akses aplikasinya di handphone. Mas, Anda bisa akses aplikasi di handphone. Bahkan ada juga namanya mobile banking. Sekarang Anda bisa buka rekening juga di perbankan. Anda sudah jadi nasabah di BSM misalnya, kemudian Anda bisa buka rekening lagi misalnya. Sekarang teknologi itu sangat luar biasa. Sekarang pertanyaannya adalah, Pak Safir, dari semua investasi tadi lebih baik invest kemana? Itu dia pertanyaannya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya akan kasih jawabannya. Ini dia. Bapak Ibu, kalau Anda masih ingat tadi pertanyaan saya, ada investasi yang namanya pendapatan tetap, ada investasi yang namanya pertumbuhan. Kita bicara mana yang lebih untung. Mana yang lebih untung menurut Anda? Pendapatan tetap atau pertumbuhan? Pertumbuhan. Sekarang, mana yang untungnya lebih kecil? Potensi untungnya lebih besar? Pertumbuhan. Mana yang potensi untungnya lebih kecil? Pendapatan tetap. Jadi yang potensi untungnya lebih besar? Pertumbuhan. Mana yang resikonya lebih besar? Pertumbuhan. Mana yang resikonya lebih kecil? Pendapatan tetap. Nah sekarang, pertanyaannya sekarang, Anda pilih mana? Pendapatan tetap atau pertumbuhan? Nah, tadi kan saya udah kasih tahu sama Anda, secara teori, bukan secara teori, secara keilmuan Anda sudah tahu pertumbuhan itu keuntungannya lebih besar, tapi risikonya juga lebih besar. Pendapatan tetap untung lebih kecil, risikonya juga lebih kecil. Pertanyaannya sekarang, kalau Anda disuruh milih dan Anda hanya bisa milih satu, nggak boleh dua-duanya, satu, Anda hanya bisa milih satu. Anda pilih kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Pendapatan tetap atau pertumbuhan? Tunggu dulu. Sebelum Anda jawab Bapak Ibu, saya mau tanya satu pertanyaan buat Anda. Siap ya? Mana yang lebih Anda suka? Pisang apa durian? Kita bicara yang lebih enak dulu. Mana lebih enak? Pisang apa durian? Terlepas dari Anda alergi sama baunya, terlepas dari Anda mungkin ada masalah kolesterol dan lain sebagainya. Mana yang lebih enak? Pisang apa durian? Buah apa yang mendapatkan julukan the king of fruit? Durian. Tapi tahukah Anda makan durian itu nggak sehat? Tahu, Pak. Tahukah Anda durian itu lebih mahal daripada pisang? Tahu. Tahukah Anda buka durian lebih sulit daripada buka pisang? Tahu. Tahukah Anda kalau makan durian tiap hari bisa bikin kolesterol? Tahu. Tapi kenapa banyak di antara Anda yang tetap makan durian? Contoh, lebih mahal. Pak Safir, tenang, gaji saya cukup untuk beli durian sekarang. Oke. Cari durian lebih susah. Tenang Pak Safir, saya tahu spot-spot yang jual durian di pinggir jalan. Oke. Buka durian lebih susah. Tenang Pak Safir, saya jago belah durian. Atau suami saya lebih jago belah durian. Oke. Tenang Pak Safir. Tapi kan makan durian tiap hari kolesterol. Tenang Pak Safir, saya nggak makan tiap hari. Cuma seminggu 2-3 kali makan durian. Oke. Artinya Bapak Ibu, tidak apa-apa Anda memilih makan durian asalkan Anda tahu risikonya dan asalkan Anda tahu bagaimana menghadapi risiko itu. Beberapa di antara Anda seringkali hanya tahu risikonya, tapi nggak tahu bagaimana menghadapi risiko itu, Bapak Ibu. Jadi sekarang pertanyaannya, pilih mana? Pendapatan tetap atau pertumbuhan? Ini jawaban saya, Bapak Ibu. Di masa normal, di masa yang bukan masa pandemi. Ini jawaban saya. Kalau Anda masih muda, silakan makan durian banyak-banyak, nggak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda, atau orang Jawa bilang, wes tuwe, Anda sudah berumur, mungkin sudah kena banyak masalah kesehatan, kalau Anda tetap makan durian hampir setiap hari, Anda nekat. Artinya Bapak Ibu, di masa yang normal, kalau Anda masih muda, fokuslah di investasi pertumbuhan. Loh kenapa? Karena uangnya itu belum akan Anda pakai dalam jangka waktu panjang. Kalaupun nilai investasi Anda mengalami penurunan, Anda masih punya jangka waktu panjang untuk memperbaiki investasi Anda. Jadi kalau Anda masih muda, fokuslah di pertumbuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda sudah berumur, sudah senior, umur kepala 4 atau kepala 5, mulailah fokus di investasi pendapatan tetap. Nah, itulah yang bisa Anda lakukan di masa normal. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Anda. Nah, sekarang Bapak Ibu, pertanyaan sekarang.
Sekarang kan masa pandemi ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita bicara investasi apa yang cocok buat Anda di masa pandemi, tadi kita sudah bicara tentang investasi di masa normal. Saya back sebentar, saya mau refresh lagi kepada Anda. Di masa normal, kalau Anda masih muda, fokus di investasi pertumbuhan. Kalau Anda sudah cukup senior, fokus di investasi pendapatan tetap. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum kita bahas investasi di masa pandemi, saya akan bertanya kepada Anda Bapak Ibu. Saya akan bertanya kepada Anda, kalau Anda lagi hujan dingin, suasana lagi hujan dingin, misalnya di negara Anda bersalju, atau Anda lagi hujan dingin deh, terus Anda pengen ngopi, Anda pilih kopi dingin apa panas? Biasanya Bapak Ibu, kalau cuaca dingin, Anda cari kopi panas. Kalau cuaca panas, Anda cari kopi dingin. Jadi kopi Anda akan menyesuaikan diri dengan cuaca Anda. Nah Bapak Ibu, dalam investasi biasanya juga ada cuacanya sendiri-sendiri, dan cuaca tersebut, setiap cuaca itu punya produk investasi yang jadi primadona. Loh, maksudnya gimana? Maksudnya begini Bapak Ibu, perhatikan. Biasanya Bapak Ibu, ekonomi satu negara itu diukur dari apa yang namanya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang-orangnya dalam periode tertentu. Itu disebut dengan istilah PDB atau Produk Domestik Bruto. Bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah GDP, Gross Domestic Product. Nah, PDB itu Bapak Ibu, itu biasanya sekali lagi adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu negara dalam satu periode tertentu. Yang menarik Bapak Ibu, yang menarik adalah bahwa seringkali angka PDB itu dipengaruhi oleh jumlah uang beredar. Jadi kalau uang beredar banyak, maka biasanya orang termotivasi buka bisnis. Ayo kita buka bisnis. Kenapa? Karena orang di luar sana orang punya banyak uang. Kita buka bisnis, apapun orang beli dari kita. Masuk akal sih, apalagi kalau produk Anda bagus. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau uang yang beredar sedikit, ya, semua uangnya ada di sistem perbankan, uang yang beredar di masyarakat sedikit, maka Anda mau buka bisnis jadi agak malas. Kenapa? Aduh, percuma deh, orang lagi pada nggak punya duit. Kita jual barang ini, jual barang itu, orang belum tentu beli kali. Perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi motivasi Anda berbisnis, motivasi Anda memproduksi sesuatu, dan motivasi Anda menjual barang dan jasa. Jadi PDB Bapak Ibu, itu biasanya angkanya bisa seperti ini. Naik turun seperti ini. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Sehingga Bapak Ibu, sehingga biasanya naik turunnya angka PDB itu kita bisa tarik garis seperti ini, dan ini akan menjadi siklus yang dinamakan siklus ekonomi, dan biasanya dimanapun negara di seluruh dunia siklus ekonominya nggak jauh-jauh dari 4 ini. Pertama adalah masa di mana ada masa ekspansi, masa puncak, masa resesi, dan true. Masa paling dasar itu udah rendah banget PDB-nya, kemudian dia naik lagi, turun lagi, dan seterusnya. Ya, suku bunga lagi naik atau suku bunga lagi turun, ya. Pembiayaan lagi naik atau lagi turun, biasanya makin tinggi pembiayaan atau kredit yang keluar, maka biasanya GDP kadang-kadang juga meningkat. Tapi kalau kredit lagi turun, ya GDP juga menurun. Jadi biasanya seperti ini adalah siklus ekonomi. Dan yang menarik Bapak Ibu adalah bahwa yang namanya resesi, ya, namanya resesi itu sebuah negara dikatakan resesi kalau dia mengalami penurunan angka PDB selama dua kuarter berturut-turut. Kuarter itulah seperempat, jadi setahun dibagi 4, 3 bulan. Jadi 2 kali 3 bulanan berturut-turut, dia turun, GDP-nya dia dikatakan mengalami resesi. Dan pengumuman GDP Indonesia dikatakan hari ini ada pengumuman GDP. Pertanyaannya sekarang, apa harus kita lakukan? Sebelumnya saya mau kasih tahu Bapak Ibu, biasanya di setiap siklus ekonomi ada primadona investasi sendiri-sendiri. Perhatikan, saya minta Anda perhatikan baik-baik siklus ini. Ini dia rahasianya. Kalau siklusnya lagi atau puncak, yang jadi primadonanya biasanya adalah investasi pertumbuhan. Jadi kalau ekonomi lagi bagus, saham mengalami kenaikan yang luar biasa, ya, pertumbuhan. Tetapi ketika masa resesi atau masa GDP rendah, yang jadi primadona Bapak Ibu adalah biasa investasi pendapatan tetap. Sekarang sudah terjawab. Pertanyaan sekarang, di masa pandemi ini apa yang harus kita lakukan? Nah Bapak Ibu, banyak orang curiga GDP kita lagi turun, kita akan masuk resesi dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan keuntungan yang jangka pendek, fokuslah di investasi pendapatan tetap. Fokus di investasi pendapatan tetap. Itulah kenapa Bapak Ibu, saat ini kalau Anda punya properti yang disewakan, Anda happy. Kenapa? Ada uang masuk. Pasti, uang itu pasti masuk dan seterusnya Bapak Ibu. Tetapi kalau Anda ingin berinvestasi jangka panjang, silakan Anda investasi ke produk investasi pertumbuhan, mumpung harganya lagi pada murah sekarang. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya nutup, saya kasih tahu beberapa hal lagi di antara Anda. Bapak Ibu, ketika berinvestasi juga, pesan saya yang terakhir buat Anda adalah sebaiknya Anda juga fokus. Fokus apa? Fokus pada beberapa investasi saja. Loh, maksudnya gimana? Maksudnya begini Bapak Ibu. Mungkin Anda pernah mendengar kata-kata don't put all your
eggs in one basket. Kenapa? Karena kalau keranjang Anda jatuh, semua telur Anda jatuh semua. Saya setuju. Jangan taruh semua telur Anda di satu keranjang. Anda harus sebar ke banyak keranjang. Saya setuju. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, kalau Anda sebar ke banyak keranjang, ketahuilah bahwa tangan kita itu cuma dua. Tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kiri pegang dua keranjang, tangan kanan pegang dua keranjang. Sekarang bayangkan kalau Anda sebar ke 5 atau 6 keranjang, Anda kita nggak bisa bawa terlalu banyak keranjang. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Ini yang harus Anda lakukan. Jangan 1, tapi juga jangan 10. 2, 3, atau 4 produk investasi itu cukup. Kenapa? Supaya Anda bisa lebih fokus. Jadi itulah tipsnya, Bapak Ibu, fokus pada beberapa produk saja, ya 2, 3, atau 4 paling banyak, tetapi Anda bisa fokus dan lebih memperdalam. Bapak Ibu, ada satu bintang film kungfu terkenal asal Hong Kong yang migrasi ke Amerika namanya Bruce Lee. Dia pernah bilang begini, saya tidak pernah takut pada orang yang menguasai 10.000 jurus. Saya nggak pernah takut. Tapi saya hanya takut pada orang yang menguasai satu jurus, tapi melatihnya 10.000 kali. Oh iya benar juga ya. Kenapa? Karena kalau dia latihan satu jurus saja 10.000 kali, latihan 1 ke 100, dia mungkin masih gagu latihannya. Latihan 100 sampai 500 dia udah mulai jago. Latihan 500 sampai 1000 dia merem pun udah bisa. Latihan 1000 sampai 10.000 dia udah nggak ngapa-ngapain, tendangannya pun sudah luar biasa. Karena dia fokus Bapak Ibu, dia fokus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, don't put all your eggs in one basket, tapi juga jangan terlalu banyak basket, fokuslah ke 2 atau 3 investasi saja. Jadi sekali lagi, saya hanya takut pada orang yang menguasai satu jurus, tapi melatihnya 10.000 kali. Jadi intinya fokus. Bapak Ibu, itu saja dari saya. Sebelumnya, mari kita ulang lagi Bapak Ibu. Tips kita hari ini. Mari kita ulang lagi materi kita hari ini. Sebelum saya serahkan kembali. Materi kita hari ini. Ini dia. Yang pertama Bapak Ibu adalah, ketika Anda berinvestasi, siapa orang yang Anda tanya, biasanya jawabannya akan beda-beda tergantung di mana dia bekerja. Tapi yang susah didapat adalah, kalau orang itu menjual produk investasi tertentu, tapi dia berbesar hati mau cerita tentang produk investasi yang lain, dan saya percaya bank Anda adalah bank yang luar biasa, karena mereka mengadakan acara ini, mereka terbuka atau open mind terhadap banyak produk investasi di luar sana, sepanjang dapat restu dari OJK, yang pertama. Kemudian kedua, Bapak Ibu, mencari investasi yang baik itu tidak mudah, tapi intinya Anda harus tahu investasi ada pendapatan tetap, ada pertumbuhan. Pendapatan tetap kita sudah belajar tadi ada 4, pertumbuhan ada banyak. Di masa normal, kalau Anda masih muda, fokus di investasi pertumbuhan. Kalau Anda sudah senior, fokus di investasi pendapatan tetap. Tapi di masa pandemi seperti sekarang, di mana ekonomi lagi agak-agak turun, fokus di investasi pendapatan tetap. Tapi kalau Anda ada uang lebih, silakan beli produk investasi pertumbuhan, karena dalam jangka panjang dia akan naik. Dan sekarang produk investasi pertumbuhan lagi murah. Sebagai penutup dari saya Bapak Ibu, sebelum kita lakukan sedikit tanya jawab, sekali lagi Anda punya Twitter atau Instagram, silakan Anda follow alamat Safir Senduk. Dan sebagai penutup dari saya sebelum kita tanya jawab, sebagai penutup dari saya adalah sekaranglah saat yang tepat untuk mulai berinvestasi Bapak Ibu. Dan satu pesan sponsor dari saya Bapak Ibu, bahwa kasih sayang itu tidak cukup kalau tidak disertai dengan kasih uang. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, makasih Pak Safir. Kasih aplaus dong yang meriah buat Pak Safir, luar biasa. Aduh, saya milih durian tuh Pak Safir tadi. Cuman harus hati-hati sama kolesterolnya. Ya. Jadi cuman Bapak Ibu jangan sampai endingnya cuma durian sama pisang ya. Ini banyak ilmunya daging semua nih yang Pak Safir sampaikan, luar biasa. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu, ini udah mulai banyak nih Pak Safir pertanyaan, tapi saya pengen nunggu lagi sampai Bapak Ibu banyak yang nanya. Kita kasih kesempatan dulu buat Mas Adit nih, Mas Adit dari Priority Banking untuk menyampaikan informasi-informasi. Ya, silakan Mas Adit, sambil Pak Safir juga mungkin minum dulu ya, biar segar ya. Monggo Mas Adit, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya hormati Pak Safir Senduk, Bapak Usman Yandi sebagai Direktur dari Mandiri Syariah. Menarik banget tadi pemateri membawakan materinya Pak Safir luar biasa. Jadi Bapak Ibu izinkan saya sedikit menyampaikan informasi terkait produk yang ada di BSM gitu ya. Jadi menarik kita bahas mengenai diversifikasi. Diversifikasi itu apa sih? Dalam investasi penting banget Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui tentang diversifikasi. Diversifikasi adalah salah satu cara Bapak Ibu untuk menyebar aset kita gitu ya. Tujuannya apa?
tujuannya adalah supaya apabila terjadi resiko pada satu aset, masih ada aset lain yang bisa menutupi resiko tadi. Nah, menarik sekali Bapak Ibu, tadi sempat disampaikan oleh Bapak Safir Senduk, beberapa instrumen investasi dan alhamdulillah di BSM kebetulan ada semua gitu ya. Jadi alhamdulillah sekali di BSM ada semua. Nah, kalau saya boleh bagi dua gitu ya antara tadi beberapa instrumen yang disampaikan oleh Pak Safir, ada yang aset berwujud dan ada aset yang tidak berwujud gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, coba kita bahas lebih spesifik ke aset yang tidak berwujud. Tadi sempat disebutkan antara lain adalah surat berharga tadi ya seperti sukuk maupun ori, ada juga saham, juga ada deposito perbankan. Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin pusing gitu ya, pusing gimana ya caranya membagi alokasi aset saya ke 3 instrumen tadi. Pertanyaannya, Mas Adit, ada nggak sih sebenarnya produk yang tanpa saya harus pusing, produk itu bagi sendiri gitu ketiga aset tersebut gitu ya. Nah, jawabannya ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kebetulan saat ini Bank Syariah Mandiri merupakan satu-satunya bank syariah yang memang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai agen penjual efek reksadana. Yang mana memang tadi Pak Safir juga sudah menjelaskan reksadana itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi reksadana adalah kita sebagai investor mempercayakan dana kita untuk dikelola oleh pihak manajer investasi. Tujuannya untuk lebih meningkatkan keuntungan, juga untuk memitigasi resikonya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, reksadana di BSM juga cukup lengkap Bapak Ibu, dari reksadana pasar uang yang memang fokus pengelolaannya di deposito perbankan, sampai dengan reksadana saham yang memang fokus pengelolaannya di instrumen saham. Jadi kalau bisa kita bilang reksadana itu seperti rujak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita bisa bilang ini seperti rujak? Karena dengan dana yang murah kita bisa dapat ragam banyak buah kan gitu ya. Ada katakan mangganya yang asam, masih ada jambu yang manis gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi resiko itu kita bagi dan kita punya produk yang merek reksadana, sehingga Bapak Ibu sekalian mungkin tidak perlu pusing memikirkan kemana dana saya, kemana aset saya harus dikelola. Ada reksadana, tinggal serahkan ke manajer investasi untuk dikelola. Ragamnya juga di BSM sangat banyak, cukup lengkap Bapak Ibu, tinggal pilih saja sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan investasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian mengenai informasi singkat terkait produk investasi yaitu reksadana di BSM. Pastikan investasi Anda lebih berkah, lebih aman, lebih menguntungkan hanya dengan Bank Syariah Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adit. Luar biasa nih ya. Alhamdulillah tadi yang dijelasin Pak Safir ada semua Pak ternyata di Bank Syariah Mandiri. Oke. Baik, saya pengen menyapa dulu nih Bapak-bapak dari Pertamina yang join juga bersama kita. Pak Syahril Rahmat Atas dan Pak Heri Hernawan. Selamat bergabung Pak, mudah-mudahan bisa menikmati acara kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan teman-teman di Pertamina juga bisa menjadi nasabah Mandiri Syariah semua ya, mudah-mudahan insya Allah. Baik, Pak Safir, kita lanjut ke pertanyaan nih Pak Safir. Udah banyak banget ternyata yang nanya ya. Wow, oke, silakan. Ya. Nah, saya mohon izin nih Bapak Ibu nih ya, mudah-mudahan bisa dibacain semua ya. Oke, pertama dari Bu Indriani Rahmi. Ini Ibu Indriani nanya dari awal nih. Beliau nanya dari Pak Safir masih jelasin awal-awal tuh ya. Beliau nanya, saya sedang rencana beli tanah dan akan membangun rumah. Apakah saat ini waktunya masih tepat atau saya harus menahan dulu sampai ekonomi stabil? Coba Pak Safir. Jawabannya bisa sangat subjektif ya. Tapi kalau saya jadi Anda, saya mau kasih tahu bahwa saat ini orang yang menjual properti itu mereka sedang sangat haus penjualan maksudnya. Kenapa? Karena banyak orang menahan diri untuk beli properti. Jadi kalau Anda beli properti, ini saat yang tepat untuk Anda mendapatkan hal yang lebih banyak. Mungkin Anda bisa menawar lebih banyak, mungkin tidak harus menawar di angkanya. Dan bisa juga apakah dengan angka segitu saya sudah bisa dapat, misalnya kalau Anda beli properti jadi, apakah sudah bisa termasuk furniturnya dan lain sebagainya. Jadi kalau saat ini buat mereka yang punya uang, ini adalah saat yang tepat untuk beli properti,
karena saat ini penjual properti sedang sangat haus-hausnya. Dan ini yang penting, sekali lagi Bapak Ibu, ini bisa sangat subjektif, tapi sekali lagi ini bisa jadi ini saat yang tepat buat Anda karena ini lagi sedang sangat murah, atau mereka mau berbesar, mereka biasanya juga mau memberikan Anda lebih daripada biasanya. Kalau Anda berada di pihak yang punya uang dan ingin membeli properti, go ahead, silakan beli aja, nggak apa-apa. Halo, kedengeran? Silakan. Oke. Oke, ya. Oke, terdengar tadi ya jawabannya ya, kedengeran tadi? Baik. Ya. Makasih, Pak Safir. Yes. Ini masih berkaitan sama properti ya, dari Yes. Pak Condro Ibnu Santoso. Saya harus membayar properti. Ya, saya harus membayar properti. Apakah kedengaran Pak? Kedengaran Pak? Kedengeran, Apakah saya harus mengambil dari uang deposito atau menjual emas? Nah, ini beliau mau beli properti, ngambilnya dari deposito atau jual emas nih kira-kira? Oke, ini pertanyaan Silakan, bagus Pak sekali. Safir. Saya pengen beli properti, uangnya ambil deposito atau dari emas? Jawabannya adalah begini. Pertama-tama adalah deposito dia biasanya lebih pasti, walaupun dari segi bagi hasil kita tidak tahu tahun depan berapa, tahun ini berapa, kita tidak tahu. Dia bisa turun naik ya. Tapi bagaimana dengan emas? Emas juga sekali lagi yang saya mau kasih tahu Anda adalah bahwa kita tidak bisa bergerak berdasarkan hanya dari ramalan, karena ramalan bisa salah. Ramalan bisa salah, dan kalau Anda mengambil keputusan investasi karena ramalan itu juga nggak syariah juga seperti itu ya. Nah, jadi apakah dari deposito atau dari emas? Jawabannya bukan di produknya, tapi dari bagaimana mindset Anda terhadap deposito Anda. Itu deposito Anda tuh tujuannya untuk apa dan emas Anda tuh tujuannya untuk apa. Kalau dua-duanya tujuannya untuk nganggur, ya uang nganggur, betul nganggur, ya sudah, Anda bisa ambil dari dua-duanya, bisa dari deposito, bisa dari emas. Tidak ada jawaban yang salah atau benar. Tapi bisa juga ada orang begini, deposito itu benar-benar untuk emergency fund saya. Kalau deposito itu untuk emergency fund saya, berarti yang Anda jual mending emas saja. Kenapa? Supaya emergency fund Anda tetap ada. Seperti itu. Tapi kalau Anda katakan bahwa emergency fund saya adanya di emas, ya sudah, berarti Anda ambil uangnya dari deposito. Jadi jawabannya bukan terletak dari apakah ambil uang dari deposito atau dari emas, tapi terletak dari apa fungsi yang ada di kepala Anda terhadap deposito Anda sendiri dan terhadap emas Anda sendiri. Itu jawabannya. Baik, baik. Makasih. Keren banget jawabannya, Pak Safir. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Eris Nugroho nih. Oke. Bagaimana Pak kalau investasi Bitcoin di masa pandemi seperti sekarang ini? Nah. Oke, ini juga menarik ya. Jadi Bitcoin ini adalah suatu keniscayaan. Dia pasti akan datang ya. Nama teknologi ya, dia pasti akan datang. Intinya adalah sebagai perencana keuangan, saya tidak bisa bicara produk yang di luar OJK gitu, di luar OJK ya. Yang kedua adalah Bitcoin itu secara hukum, secara undang-undang dia juga belum ada payungnya. Jadi kalau misalnya dia terjadi sesuatu, ya dia buat kita di Indonesia risikonya tuh lebih besar. Tetapi kalau Anda rasa Anda sanggup menghadapinya dan nggak ada masalah, go ahead, lakukan saja. Nggak apa-apa, yang penting jangan semua uang Anda taruh di Bitcoin karena terlalu sangat-sangat berisiko. Tapi sekali lagi ingat, dia peraturan undang-undangnya itu belum ada, dia juga tidak di bawah OJK, jadi dia risikonya lebih besar. Tapi di luar itu semua, silakan Anda coba dalam angka yang sedikit dulu aja. Ya, baik Pak. Jadi ini Bitcoin ini masih question mark juga ya, OJK-nya masih belum ada ya. Tapi kalau mau go ahead gitu ya, silakan. Go ahead, ya. Baik. Berikutnya dari Pak Rizali Gani, beliau tanya, Pak Safir, bagaimana perspektif investasi saham dari aspek syariahnya? Oke. Silakan Pak Safir. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, yang mau saya kasih tahu sama Anda adalah kebanyakan orang, menurut saya itu salah memahami bahwa saham itu halal atau tidak. Jawabannya adalah bukan sahamnya halal atau tidak. Kenapa? Karena sebetulnya Anda sendiri ketika Anda membangun sebuah perusahaan, Anda bikin PT segala macam, Anda kan punya saham juga. Anda pergi ke notaris, Anda buka PT ABC lah atau apalah gitu. Anda kan menjadi pemilik dari PT itu, berarti Anda punya saham juga, seperti itu kan. Nah, kalau saham itu tidak boleh, tidak syariah, berarti Anda nggak boleh buka PT dong. Jawabannya sebetulnya bukan sahamnya itu nggak masalah. Jawabannya tergantung dari saham apa yang Anda beli. Sebagai contoh, kalau sahamnya Anda beli adalah saham minuman keras, ya tidak syariah lah seperti itu. Atau Anda beli saham dari produk-produk yang makruh, rokok misalnya, nggak bisa. Tetapi Anda pastikan bahwa perusahaan Anda dia memproduksi produk-produk yang memang dibutuhkan, halal, atau memang dia tidak ada bahan-bahan yang memang diharamkan. Jadi, sekali lagi tergantung sektornya. Baik, makasih Pak Safir. Lanjut ya Pak ya. Ini ada pertanyaan bagus juga dari Pak Rama Algi Oktavianto.
izin bertanya, misal mau investasi untuk masa depan anak saya, di saat pandemi ini kira-kira investasi yang bagus di bagian mana, Pak? Monggo, Pak. Oke. Untuk anak. Kalau Anda merasa sibuk, Anda punya pekerjaan utama, Anda tidak terlalu punya banyak waktu untuk belajar pasar modal lah segala macam, maka saya sangat menyarankan reksadana. Dengan reksadana Anda bisa belajar lebih banyak tentang pasar modal, kepemilikan, kemudian pada reksadana uang Anda akan dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman, Anda tinggal terima reportnya saja. Dan pada reksadana saya sarankan kalau reksadana tersebut dijual, Anda bisa beli reksadana di dua tempat, Anda datang langsung ke manajer investasi atau manajer investasi itu juga titip jual di perbankan. Contohnya di bank Anda sekarang. Nah, biasanya kalau Anda belinya lewat bank, biasanya bank akan memotivasi Anda untuk kalau bisa tiap bulan, Pak. Jadi uangnya di debit setiap bulan. Seperti apa? Supaya Anda rutin seperti itu. Dan reksadana juga membantu melatih Anda untuk dia bisa berinvestasi setiap bulan. Jadi saya sarankan buat Anda ya, dengan waktu yang Anda tidak terlalu banyak menyampaikan kondisi Anda, maka reksadana itu sangat bisa dipertimbangkan. Oke, jadi rekomendasi untuk di masa pandemi ini ya reksadana Yes. ya. Nah, ini ada yang nanya tentang emas nih, Pak Safir. 2 orang nanya tentang emas, saya coba gabungkan ya. Yang pertama Pak Teguh Utomo, kenapa harga emas di masa ini terjadi anomali? Dalam 5 bulan naik 30%. Apakah ada kemungkinan ini permainan orang yang punya uang? Nah, itu satu. Yang kedua dari Ibu Naili Sukda, apakah setelah masa pandemi selesai, harga emas bisa turun lebih dari 30%? Jadi yang satu nanya kenapa naik, yang satu apakah mungkin turun di bawah 30, lebih dari 30%? Silakan. Oke, jawabannya adalah saya tidak tahu. Saya nggak tahu harga emas akan jadi berapa minggu depan. Saya nggak tahu harga emas akan jadi berapa. Saya nggak tahu. Ini ada jokesnya Mas Bas. Ada joke ya Mas Bas Ferdi. Setiap awal tahun biasanya media massa atau koran-koran selalu nanya ke ekonom. Menurut Anda ekonomi akan jadi seperti apa tahun 2020? Ibu Sri Mulyani ditanya lah, Pak Riza Ramli ditanya dan lain sebagainya. Dan 5 ekonom akan kasih 5 jawaban yang beda-beda. Semua akan kasih jawaban yang beda-beda. Tapi setelah setahun 5-5-nya nggak ada yang benar. Bahkan Bu Sri Mulyani pertama kali nggak benar. Kenapa? Karena mereka nggak nyangka ada pandemi. Nggak nyangka sama sekali ada pandemi. Itu artinya mau sepintar apapun Anda, kita nggak pernah tahu. Bahkan saya sendiri nggak tahu bagaimana umur saya nanti malam. Ibaratnya seperti nggak tahu. Jadi jangan pernah tanya ke saya atau ke ekonom berapa persen harga emas akan karena kita semua nggak tahu. Mereka bisa meramal, tapi nggak ada yang tahu pasti. Tapi yang bisa kita tahu adalah pengalaman menunjukkan bahwa biasanya emas makin tinggi permintaannya ketika orang khawatir. Dan orang Indonesia ini orang yang sangat khawatiran. Padahal apa? Pada apapun. Dan ketika mereka khawatir, mereka akan membeli sesuatu atau investasi yang ada hard asset yang bisa di-touch, yang bisa disentuh. Properti lebih mahal ya, mereka belinya emas seperti itu. Kemudian apakah ada permainan dan lain sebagainya? Saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah yaitu tadi setiap ada kekhawatiran dia naik. Tapi kalau permainan, saya pikir enggak lah. Produk emas kita di Indonesia ini terlalu sangat banyak kalau ada permainan lah. Kemudian Anda bisa beli di mana? Beda sama saham lah. Kalau saham Anda beli pasar sekunder, misalnya Anda harus beli di bursa efek semua lah, sekuritas satu pintu. Kalau emas, saya pergi ke mall, saya pergi ke mana yang jual emas, misalnya saya bisa beli emas, jadi terlalu luas. Jadi saya pikir kalau ada permainan ini normal lah. Baik. Makasih Pak Safir. Ini Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak yang mau dibahas, cuman nih waktunya udah sangat mepet ya. Mungkin izin satu lagi Pak Safir boleh ya? Yes. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibron Nasik. Sangat menarik materi dan penyampaiannya. Mau bertanya, rekomendasi buku apa yang harus saya baca yang sesuai dengan materi Pak Safir sampaikan tadi? Kira-kira referensinya apa aja nih Pak Safir? Kalau Mas Ferdi ini penanyanya bagus banget. Buku apa gitu ya, bukan sosial media apa gitu ya. Jadi gini, ini saya mau ngomong sedikit. Milenial sekarang, mereka tuh ada penelitian. Mereka tuh fokus hanya bisa paling lama tuh 8 menit apa-apalah gitu ya. Itulah kenapa YouTube tuh sebaiknya disarankan kalau Anda punya konten YouTube jangan lebih dari sekian menit. Karena mereka susah fokus. Itu aja mereka susah fokus, apalagi baca buku. Gitu ya. Tetap jadi kalau Anda bertanya buku apa yang cocok, berarti mungkin saya bisa kira-kira usia Anda mungkin sama dengan saya. Oke, baik. Saya sampai sekarang masih menganggap bahwa Robert Kiyosaki itu dia cukup baik, tapi yang Anda pelajari yang penting adalah konsep dan mindsetnya saja. Karena secara teknis dia banyak bicara teknikal yang di Hawaii atau di Amerika. Secara teknis tidak cocok untuk di Indonesia, tapi yang kita ambil adalah secara konsep besarnya saja bahwa ya kalau bisa Anda punya bisnis sendiri, bahkan
kalau nggak salah Rasulullah pernah bilang kalau nggak salah pernah dibilang 9 dari 10 pintu rezeki ada di berdagang. Berdagang itu maksudnya buka usaha seperti itu. Tapi yang paling penting mengelolanya seperti itu ya. Kemudian juga apa namanya apa tadi pertanyaannya yang kuncinya sekali lagi kita berdagang. Kemudian satu lagi juga yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola keuangan kita, saya pikir. Itu aja Mas Ferdi. Baik. Wah, ini luar biasa nih. Kita ya. ilmu yang sangat banyak sore hari ini. Mudah-mudahan berkah ya buat kita semua, buat Pak Safir juga. Tetap sehat selalu Pak Safir. Dan jangan bosan-bosan nanti kalau kita undang lagi ya. Siap, terima kasih. Kayaknya bisa kita bikin beberapa series nih, pembahasan tadi menarik. Dan masih banyak Bapak Ibu, mohon maaf sekali pertanyaannya yang belum bisa kita sampaikan saat ini karena keterbatasan waktu. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Pak Safir Senduk. Mungkin ada closing statement Pak Safir yang mau disampaikan, silakan. Ada tiga hal yang tidak akan kembali di dunia ini, atau 3 atau 4 hal yang akan kembali di dunia ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah waktu, yang kedua adalah umur, yang ketiga adalah uang yang dipinjam teman, yang keempat adalah berat badan sebelum menikah Bapak Ibu ya. Artinya adalah enggak, itu cuma joke saja ya. Intinya adalah kita bisa kehilangan uang, Mas Ferdi, kita bisa kehilangan uang, tapi kalau kita nggak bisa kehilangan waktu, tiba-tiba usia Anda sudah 40 tahun, udah 50 tahun kita menoleh ke belakang, kita nggak bisa ulang lagi. Jadi di usia Anda yang sekarang, betul-betul manfaatkan dan produktifkan uang Anda dengan berinvestasi. Dengan Anda berinvestasi, kita sudah memanfaatkan waktu kita sedini mungkin. Itu aja pesan dari saya. Baik, makasih banyak Pak Safir atas ilmunya. Kita hampir 300 orang yang hadir pada sore hari ini, dan mudah-mudahan bisa dapetin manfaat semua dari apa yang Pak Safir tadi jelaskan. Saya juga sampaikan informasi Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang ingin berinvestasi, kami Bank Syariah Mandiri juga memberi atau menawarkan produk reksadana syariah, dan ini ada promo khusus dapat hadiah 300.000 jika Bapak Ibu membeli reksadana dengan nominal minimal 100 juta, atau reksadana secara berkala 12 bulan dengan nominal 3 juta per bulan. Nah, promo ini hanya berlaku untuk 10 orang pertama. 10 orang pertama langsung tulis di kolom chat, nanti akan dapat hadiah 300.000 buat Bapak Ibu yang beruntung. Oke. Nah, kita alhamdulillah di akhir acara ini tidak terasa kita sudah selama 2 jam ini kurang lebih kita mengikuti. Dan Bapak Ibu mohon izin, nanti kami akan kirimkan email survei acara online gathering ini, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengisi dan memberikan feedback tentang acara kita pada hari ini. Apa mungkin perbaikan-perbaikan yang kita akan lakukan.